Ini saya ingin sedikit sharing tentang trading nih. Jadi ada banyak banget orang-orang yang sedang melakukan trading di luar sana. Dan banyak yang hasilnya loss, banyak juga yang profit. Nah, tapi itu harus dipahami bahwa ketika orang profit, ketika orang yang sukses dalam bertrading, ternyata mereka memiliki mindset yang berbeda nih dengan mereka yang tidak profit dan mereka yang loss. Nah, contohnya gini, ketika seseorang itu mengalami profit dalam trading, apakah artinya dari 100 kali mereka open position mereka menang 100 kali? Ternyata tidak. Ternyata dengan kita bisa menang 50% atau bahkan 40% aja, itu sebenarnya profit kita udah gede banget. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang harus dipahami oleh Anda yang sedang trading nih. Nah, bahwa ternyata yang namanya loss itu adalah bagian dari profit. Jadi ketika Anda ingin profit konsisten, itu berarti bukan berarti 100 kali open position, 100 kali menang. Ternyata 40% menang aja itu udah bagus banget. Nah, mindset seperti inilah beberapa contoh. Satu dari beberapa contoh mindset yang kita harus paham dulu. Nah, jadi nanti ketika kita mengalami loss, kita paham bahwa ini adalah proses. Nah, terus apalagi nih yang harus dipahami oleh seorang trader sehingga bisa menjadi seorang trader yang sukses. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contohnya. Oke, yang pertama, Anda harus tahu dulu bedanya trading atau gambling. Apa sih, kapan sih Anda sebut gambling, kapan sih Anda sebut trading gitu ya. Nah, jadi gini, by definition seorang gambling ini adalah seorang yang mengambil open position, mereka tidak tahu mereka akan ngapain gitu loh. Maksudnya saya tidak tahu adalah ketika mereka ambil posisi buy, mereka berharap harga akan naik. Nah, yang diandalkan adalah harapannya ini. Mereka benar-benar berharap, mudah-mudahan harga naik. Berspekulasi, pakai feeling. Nah, inilah contoh gambler ya. Nah, sedangkan ketika seseorang itu disebut sebagai seorang trading, jadi trading itu by definition itu adalah pedagang. Nah, jadi ketika kita bilang seseorang itu berdagang, artinya apa sih? Artinya mereka sudah tahu, misalnya mereka akan ambil posisi buy. Misalnya harga saat ini 100. Nah, mereka sudah tahu bahwa harga 100 ini adalah harga di bawah harga pasar. Bahwa harga pasarnya mereka sudah tahu adalah 120 misalnya. Nah, jadi ketika mereka ambil buy di 100, mereka sudah tahu ketika harga 120 maksimal mereka akan ambil profit. Mereka tidak peduli bahwa nantinya harga akan naik ke 150, ya sudah mereka anggap mereka sampai di 120 rezekinya sudah cukup. Mereka keluar dengan tenang, dengan aman. Jadi mereka benar-benar sudah paham banget nih. Akan ambil posisi di berapa, mereka akan jual di mana, dan mereka sudah tahu kenapa harga akan sampai ke sana. Mereka punya analisa. Dan seorang trader juga sudah tahu ketika nanti tidak sesuai, mereka akan cut loss di mana, mereka sudah tahu. Seperti, dan mereka benar-benar bisa menghitung ketahanan dananya bagaimana, analisanya seperti apa, pendekatan terhadap harganya seperti apa. Itu sudah sangat jelas. Contohnya Anda main properti, harga rumah 1 miliar. Tapi Anda sudah tahu nih, harga pasar di sana adalah 1,2 miliar. Jadi nanti Anda akan beli di 1 miliar, lalu Anda akan jual cepat misalnya di 1,1 miliar. Sudah untung 100 juta. Itulah trader. Itulah seorang pedagang. Beda banget sama gambling. Kalau gambling, beli rumah 1M, mereka berharap akan naik ke 1,2 M. Berharap. Nah, jadi ketika masih omongnya berharap, mereka tidak punya data harga pasar, mereka tidak punya data misalnya supply resistance, mereka tidak punya data pendekatan terhadap indikator-indikator. Nah, itulah gambler. Oke, jadi hindarilah menjadi seorang gambler, menjadilah seorang trader. Nah, trader itu bukan peramal. Anda tidak meramal, Anda tidak berkata, oke, sekarang harga di 50, nanti harga akan di 70. Pakai feeling, lalu pakai bola kristal, lalu pakai cuaca. Misalnya kalau hujan, cuacanya hujan, Anda pasang sell. Kalau cuaca panas, Anda pasang buy. Please, trader bukan peramal. Jadi harus benar-benar pakai data,
pakai pendekatan misalnya Fibonacci, Bollinger Band, pakai moving average. Nah, jadi atau pakai RSI. Nah, jadi Anda harus paham benar. Trading is a business. Kalau misalnya trader itu hanya trading hanya untuk hobi, ya sudah, hasilnya juga hanya hobi-hobi saja gitu ya. Tidak akan sebesar kalau misalnya memperlakukan seperti bisnis. Bisnis itu memiliki plan. Bisnis itu Anda tentu saja dibayar untuk sabar gitu ya. Jadi bahaya kalau Anda hanya mengikuti fear and greed. Anda harus mengikuti trading plan. Ingat, bisnis itu ada bisnis plannya. Sama juga trading itu ada trading plannya. Itu harus Anda ikuti. Sangat penting sekali. Nah, ketika Anda pakai fear and greed, hati-hati ketika misalnya Anda pasang buy di 100. Anda sudah tahu nih harga akan naik ke 120. Anda sudah tahu bahwa dari pendekatan yang Anda lakukan, harga 100 ini adalah di bawah harga pasar. Dengan analisa misalnya supply and resistance, dengan misalnya pakai Fibonacci, dengan indikator-indikator, Anda sudah tahu ini adalah di bawah harga pasar. Dan Anda tahu akan naik 20 pip misalnya. Atau naik kalau perlu $20 akan naik harganya. Oke. Nah, dan ketika ternyata harganya turun dari 100 ke 95 dan terus turun, Anda sudah tahu, Anda tahu exitnya di mana. Anda sudah memiliki stop loss dan Anda tahu ketika harga Anda kena stop loss, ya sudah. Nah, biasanya orang galau tuh gini. Misalnya kena stop loss di misalnya harga ambil di 100, ambil buy. Lalu harga turun, lalu Anda pasang stop loss di 95. Harga kena di 95, stop loss Anda kena. Nah, setelah 95 harga naik ke 150. Wah, nah ini galau banget. Ini biasanya hal paling galau seorang trader. Nah, kalau seorang trader yang profesional, mereka tidak galau. Mereka ikutin trading plan-nya. Ketika sudah kena stop loss, ya sudah. Mereka akan cari yang lain lagi, gitu, seperti itu. Kalau misalnya sudah habis jatahnya buat satu hari, ya sudah. Mereka akan melakukan hal-hal lainnya. Mereka akan kerja, mereka akan jalan-jalan, makan, misalnya santai aja. Kerjain hal yang lain. Trader yang pemula, mereka kan galau, oh my god, maksudnya tadi kalau misalnya nggak kena, saya udah untung besar banget. Nah, akhirnya mereka galau, mereka panik, mereka akhirnya ambil buy, akhirnya habis. Seperti itu. Jadi, pahamin. Jadi Anda benar-benar dibayar untuk sabar. Dan bagian dari sabar juga Anda harus menunggu hingga harganya adalah harga yang terbaik. Anda tidak perlu yang namanya, wah ini kayaknya harganya udah bagus nih, masukin aja. Jadi supaya kelihatannya bagus gitu ya. Anda masukin indikator-indikator yang sebenarnya Anda tidak perlu pakai. Itu bahaya, itu jangan sampai kayak gitu. Hati-hati, jangan greedy ya. Nah, lalu berikutnya pasang posisi di harga terbaik. Kalau misalnya nih Anda tahu menurut stokastik di golden number-nya adalah misalnya di saat harga mencapai $100. Atau misalnya ketika Anda menggunakan analisa supply and resistance, mestinya di $100 Anda baru buy. Harga misalnya di 102, wah tapi kayaknya udah bagus nih trennya nih, udah mulai sesuai dengan prediksi nih. Lalu Anda mulai pasang di 102, please jangan lakukan itu. Karena kita belum tahu ketika belum mencapai harga supply and resistance atau mencapai harga di Fibonacci, ya please jangan dulu karena Anda sudah memiliki plan nih. Dan ikutilah harga-harga terbaik sesuai dengan planning Anda. Ingat Anda dibayar untuk sabar, jadi please sabar sampai harganya sampai di titik yang harga terbaik. Anda bisa pasang buy limit, sell limit. Jadi tidak perlu Anda pantengin gitu ya. Jadi jauh lebih baik. Jangan lupa pasang juga stop loss.